The only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Pendiri Apple ini dikenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil. Dia bahkan sudah bisa membaca sebelum ke sekolah. Namun anehnya, tokoh yang satu ini sering malas untuk berangkat ke sekolah. Steve Jobs mempunyai prinsip, kalau saya bisa memecahkan sendiri suatu masalah, kenapa harus dengan bantuan seorang guru? Steve Jobs lebih memilih untuk ikut kelas yang membuat dia tertarik. Dia juga lebih suka menghabiskan waktunya untuk belajar mekanik secara otodidak. Sejak kecil, Steve Jobs sangat menyukai mekanik berkat ayah angkatnya, Paul Jobs, yang mengajari dia cara membongkar pasang mobil. Selain itu, Jobs juga punya tetangga yang mempunyai bengkel elektronik yang juga membuat Jobs jatuh cinta dengan elektronik. Suatu hari, teman sekolah Steve Jobs, Bill Fernandez, mengenalkan dia dengan tetangganya yang bernama Steve Wozniak. Wozniak adalah insinyur elektronik lulusan The Ansel College yang sedang membuat personal komputer atau PC di garasi rumah Fernandez. Saat mengobrol, Steve Jobs dengan Wozniak merasa sangat cocok menjadi partner. Mereka kemudian memutuskan untuk membuat gadget pertama mereka yang bernama Blue Box pada tahun 1971. Blue Box merupakan perangkat yang memungkinkan orang untuk membuat telepon jarak jauh secara gratis. Dan menurut Steve Jobs, tanpa Blue Box sepertinya tidak akan ada Apple. Sebelum tahun 1970, komputer masih sangat besar dan mahal, dan juga sangat susah untuk penggunaannya. Komputer sering digunakan di keperluan laboratorium. Cara kerjanya, programmer mengkodekan instruksi dan data yang ada di punch card yang masih kosong, semacam kertas berlubang untuk menyimpan data digital dan mengontrol mesin. Steve Jobs juga sempat membantu Wozniak untuk membuat chip memori untuk PC. Saat itu Jobs kemudian menawari Wozniak untuk menjual desain PC-nya. Wozniak pun menyetujui dan dari sinilah lahir Apple. Suatu hari Steve Jobs pergi ke All One Farm, tempat memetik Apple kesukaannya. Wozniak menjemput Jobs di bandara dan pergi bersama ke Los Altos. Di jalan mereka memikirkan nama perusahaan mereka. Namun, tidak ada nama yang cocok, padahal besok mereka harus mengajukan surat-surat untuk pendirian perusahaan tersebut. Kemudian Jobs mempunyai ide. Sepertinya nama Apple cocok. Saya baru saja dari kebun Apple tadi. Kedengarannya fun, bersemangat dan juga sederhana. Kalau dilihat dari buku telepon, nama Apple bakal ada di urutan teratas. Nama saingan kita adalah Atari ada di bawahnya. Demikian penjelasan dari Steve Jobs. Apple Computers kemudian fix menjadi nama perusahaan mereka pada tanggal 1 April 1976. Steve Jobs mendirikan perusahaannya sendiri di usianya yang ke-21 tahun. Kehidupan bisnis Steve Jobs tidak berbanding lurus dengan perkuliahannya. Steve Jobs tidak lulus dari Reed College. Steve Jobs sangat malas untuk mengikuti kelas yang dia tidak suka. Akhirnya dia pun memilih keluar dari kuliah. Di Reed College ada kelas kaligrafi yang dikenal terbaik di Amerika Serikat. Jobs tertarik dan ikut kelas itu tanpa harus menjadi mahasiswa. Dia belajar seni menulis huruf dan jatuh cinta sama kaligrafi tersebut. Cintanya dengan kaligrafi membuat Apple Computer mengeluarkan Macintosh, komputer pertama yang mempunyai font 10 tahun kemudian. Dalam 10 tahun, Apple Computers menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar Amerika yang mempunyai lebih dari 4.000 karyawan. Gaya kepemimpinan dari Steve Jobs yang mendorong kesuksesan tersebut. Jobs juga terkenal mempunyai trik untuk meyakinkan para karyawannya kalau sesuatu yang kelihatannya mustahil akan bisa menjadi sebuah kenyataan. Jobs juga seorang yang perfeksionis dan detail oriented.
Pernah suatu hari Jobs butuh 2 hari untuk memutuskan berapa sudut untuk casing komputer dan juga warna krem yang cocok untuk plastik casing komputernya. Sedangkan Presiden Apple saat itu membutuhkan keputusan secepatnya. Sikapnya dan perbedaan visinya dengan Presiden Apple membuat Jobs dipecat pada tahun 1985. CEO dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun sempat down, Jobs bangkit dan mendesain komputer bernama NeXT. Sayangnya, perilisan NeXT butuh waktu lama dan terlalu mahal. Pada tahun 1986, Jobs memegang 70% saham Pixar. Jobs menjadi miliarder setelah Pixar merilis film Toy Story pada tahun 1995. Dari modal $10 juta, Jobs dapat $2 miliar Amerika. Setelah Jobs keluar dari Apple, perusahaan rugi hampir $1 miliar. Pada tahun 1996, Jill Amelio ditunjuk menjadi CEO untuk menyelamatkan perusahaan dengan ide-ide baru. Setahun kemudian, Apple membeli NeXT dan membuat Jobs kembali lagi ke Apple. Namun dia memilih menjadi penasehat daripada menjadi CEO. Semakin lama, Dewan Direksi Apple merasa Amelio tidak bisa menyelamatkan Apple. Mereka akhirnya memberi Jobs kesempatan untuk menjadi CEO lagi. Jobs tetap tidak mau menjadi CEO dan lebih nyaman menjadi seorang penasehat. Kehadiran Jobs dengan ide-ide barunya membuat harga saham Apple menjadi naik lagi. Jobs kemudian mengajak Bill Gates, pendiri Microsoft, untuk membuat Microsoft Office untuk Macintosh. Namun hubungan Jobs dan Gates memburuk waktu Microsoft membuat tampilan Windows yang mirip dengan Macintosh. Jobs menuduh Bill Gates mencuri ide Macintosh tersebut. Dengan jerih payah Steve Jobs, Apple menghasilkan iMac, Apple Store, iPod, kemudian iPad, sehingga iPhone. Pada Oktober 2003, Steve Jobs mendapat diagnosis kanker pankreas. Selama 9 bulan, Jobs tidak mau dioperasi dan lebih memilih diet vegan serta akupuntur untuk menyembuhkan kankernya. Meskipun akhirnya Steve Jobs mau dioperasi, kankernya muncul lagi pada tahun 2008. Dia kembali ke diet vegan dan pengobatan tradisional, serta menjalani transplantasi hati. Namun kesehatannya memburuk hingga akhirnya meninggal pada tanggal 5 Oktober 2011. Selama hidupnya, Jobs membuktikan diri sebagai sosok yang tidak pernah kenal lelah untuk mempertahankan idealismenya. Dia tidak pernah terpengaruh dengan omongan orang lain. Kalau menurutnya itu benar, dia akan tetap pada pendiriannya dan berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Prinsipnya itulah yang membuat Apple menjadi perusahaan yang kokoh sampai saat ini. Dan berikut adalah pidato Steve Jobs dalam kelulusan Stanford University pada tanggal 12 Juni tahun 2005. Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani kehidupan orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menenggelamkan suara hatimu sendiri. Dan yang terpenting, miliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi, karena mereka sudah tahu kamu sebenarnya ingin menjadi apa. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all.